Assalamualaikum, selamat siang, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas support dan dukungannya buat teman-teman semuanya. Semoga di video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, di sini saya ada sebuah komponen yang sangat penting sekali di dunia elektronik. Oke, untuk bentuknya yang hitam seperti ini dan ada kode pada bagian komponen ini, dan kita bisa mudah dapatkan di toko elektronik. Oke, bermacam-macam ukuran dan mungkin diameter dari sebuah komponen ini. Ini ada dua kawat pada bagian di ujung kanan dan kiri. Ini adalah sebuah diode, dan untuk diode ini diode tipe silikon atau diode warna hitam seperti ini. Dan untuk nilai dari sebuah diode kita bisa lihat dari tulisan yang ada pada bagian di komponennya itu sendiri. Untuk di sini 1N 5402 untuk nilainya sudah terhapus, dan di sini fungsinya adalah mengalirkan arus ke satu arah dari warna hitam ke warna putih. Mengalirkan ke satu arah saja, tidak bisa mengalirkan dari arus dari warna putih ke warna hitam. Oke teman, dan di sini biasa digunakan untuk merubah arus atau menghasilkan arus, dimana untuk posisi yang di bagian kiri atau bagian hitam ini adalah posisi arus yang menghasilkan AC, atau kondisi arus masih bolak-balik, biasanya pada sebuah kumparan ataupun dinamo ataupun alternator, dimana di sini menggunakan lilitan kawat dan dilalui sebuah medan magnet kutub positif, kutub utara dan selatan. Oke, pada sebuah spool di motor kita umpamakan seperti ini. Oke, pada spool di motor, dimana di sini ada bagian magnet yang berputar pada bagian di dalam mesin. Oke, di magnet ini bagian luar, kemudian ada lilitan spool ini bagian dalam. Jadi saat dilewati medan magnet, memotong medan magnet, akan menghasilkan arus DC, di mana arus DC ini nilainya tidak stabil atau naik turun. Untuk naiknya itu biasanya plus, dan turunnya atau nolnya itu adalah negatif, jadi masih bercampur. Dan di sini dibutuhkan suatu komponen supaya nanti bisa bekerja lebih maksimal sesuai dengan kebutuhan. Jadi diperlukan sebuah diode, komponen diode yang sangat penting sekali di dunia elektronik. Oke, seperti ini. Jadi di sini menghasilkan arus AC atau arus bolak-balik, kemudian melalui medan magnet, dilalui magnet pada spool motor, kemudian menghasilkan arus AC atau arus bolak-balik, dimana di bagian spool motor ini ada bagian ground atau negatif. Ini biasa digunakan untuk posisi negatif. Jadi saat dialiri arus, ini pada bagian spoolnya ini ada lilitan kawat ke kanan maupun ke kiri. Bagian kanan maupun ke kiri. Untuk posisi arah lilitan kawat pada sebuah spool magnet atau spool di dalam mesin atau di dalam motor, ini posisinya awalnya ke kiri seperti ini. Start awal di bagian bawah ini ke kiri, kemudian ditumpangi atau lilitan kedua, ketiga, keempat, kemudian melilit lagi ke kanan. Untuk lilitan kedua sama seperti posisi awal, di bagian sini dililit pada lapisan pertama, kemudian ketiga sampai keempat. Posisinya selang-seling sampai finish di kabel warna putih untuk sistem pengisian pada sebuah motor. Pada sebuah motor.
Dan jika posisi di sebuah sistem pengisian atau arus AC atau arus dari spool mesin ini jika melalui sebuah diode, maka posisi di bagian ini terhubung ke AC atau ke spool, maka di sini akan terjadi posisi kutub positif pada sebuah output bagian warna yang putih ini. Dan untuk sistem pengisian pada spool atau pada bagian motor ini, karena sesuai dengan RPM atau putaran di motornya, jadi saat mungkin stasioner atau putaran rendah di mesinnya, mungkin output voltasenya sekitaran 12 volt, katakanlah seperti itu. Dan jika posisi dinaikkan putaran gasnya, maka akan terjadi kenaikan tegangan atau voltase yang lebih besar, mungkin 60, mungkin 100, mungkin 220, karena untuk spool seperti ini banyak digunakan di sistem pembangkit listrik yang memakai air. Pembangkit listrik ini bisa menyalakan sebuah lampu dop PLN, katakanlah seperti itu. Jadi di sini untuk sebuah diode yang silikon seperti ini bisa dilewati arus atau dilewati voltase sekitaran 400 atau bahkan lebih, mungkin 600, sesuai dengan keterangan pada datasheet atau di buku dari diode seperti ini, atau jenisnya berbeda-beda. Karena di sini untuk nilai atau jenis dari sebuah diode kita bisa lihat dari tulisan di bagian sini. Ini ada yang 1N54, ada yang FR. Untuk FR ini biasanya untuk frekuensi atau kecepatan denyut dari sebuah diode. Dan untuk diode ini bagian katakanlah di sini menghasilkan positif, menghasilkan positif, dan di sini tidak akan mengalir voltase dari bagian positif ke negatif. Untuk nilainya tidak terhingga atau 1. Untuk sini saya pindah posisi karena suasana hujan. Maaf jika untuk suaranya terganggu. Jika posisi pada bagian sini ini positif dan di sini negatif, jika suatu saat dialiri arus berapapun voltasenya, karena di sini arus DC, katakanlah dari sebuah aki 12 volt maupun apa saja, jadi di sini tidak bisa menembus dari bagian positif atau strip putih ini ke strip yang warna hitam seperti ini. Katakanlah untuk aki 12 volt ini katakanlah di 12,4, jadi tidak ada arus yang mengalir. Walaupun diberi tegangan atau diberi arus sebesar apapun, katakanlah 6 ampere maupun 10 ampere, ini tidak bisa mengalir tegangan dari kutub yang strip putih ini ke strip hitam seperti ini. Dan untuk diode ini banyak sekali di pasaran yang bentuk atau model atau fungsinya yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini ada sebuah jenis dari diode bentuknya seperti ini, seperti kaca seperti ini. Dan di sini ada strip yang warna hitam. Ini warna hitam dan terbuat dari kaca dan bening sekali seperti ini. Dan di sini untuk jenis diodenya atau sering disebut adalah diode Zener, karena di diode Zener ini fungsinya sama seperti diode pada umumnya yang kecil seperti ini. Ini silikon, diode silikon yang tadi ini agak kecil ampernya, sini mungkin sekitaran setengah ampere dan yang sini 2 ampere. Dan ada perbedaan yang sangat besar sekali antara diode silikon dengan diode Zener. Untuk diode Zener ini mempunyai atau satuan dari sebuah komponen terdapat pada tulisan di diode Zener, di komponen diode Zenernya itu sendiri. Di sini biasanya ada tulisan
di pasaran mungkin ada yang 5 volt, 6 volt, mungkin 7 volt. Minimumnya saya jumpai adalah 3, sekitaran 3, kemudian 5, kemudian mungkin ada 6, ada 7, ada 9, ada 10, 12 dan 15. Jadi di sini ada beberapa nilai yang ada pada tulisan di keramiknya ini, warnanya hitam dan sangat kecil sekali. Dan untuk diode Zener seperti ini akan berfungsi atau terjadi kebocoran voltase saat dilalui posisinya di bagian sini. Oke. Katakanlah di sini sebuah positif dari aki dan katakanlah di sini 10 volt, oke, 10 volt ataupun katakanlah 10 volt untuk lebih mudahnya. Jadi di sini saat diode Zener ini, oke, dihubungkan ke positif aki, kemudian di sini dihubungkan ke negatif, dan diperlukan sebuah komponen lain atau hambatan yang bisa digunakan, yaitu sebuah resistor, oke, untuk supaya lebih aman karena tidak terhubung langsung dengan sebuah arus pada aki yang sangat besar, karena untuk arus dari diode Zener ini sangat kecil sekali, mungkin di sekitaran 10 mA atau bahkan sekali 5 mA. Jadi di sini dibutuhkan sebuah rangkaian atau sebuah komponen, yaitu resistor, dan untuk nilainya sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini saya ada nilai resistor 2K2 atau 2,2K, merah seperti ini. Dan di sini saat dilalui voltase sekitaran 12 volt pada sebuah aki, maka di bagian Zenernya ini akan membuka, pintunya akan membuka dan terjadi pengaliran arus dari kutub yang warna hitam ini ke negatif. Jadi saat voltase aki melalui diode Zener ini sekitaran 12 volt, karena di sini kapasitasnya adalah 10 volt. Jadi di atas dari kapasitas dari diode Zener itu sendiri. Jadi di sini jika voltasenya 12, maka di sini akan membuka jalur di pintu bagian warna hitam ini akan ke negatif. Jika posisi di bawah 10 volt, katakanlah 9 volt, maka tegangan tidak akan mengalir atau arus tidak akan mengalir dari strip hitam ke yang polos di sini atau ke negatif. Ini adalah fungsi dan perbedaan diode Zener seperti ini dengan diode silikon seperti ini. Dan untuk diode silikon seperti ini, oke, ini tidak bisa dilalui walaupun besar voltasenya berapapun, katakanlah 400 volt. Ini biasanya kapasitasnya 400 volt. Ini tidak akan tembus dalam posisi kondisi arus DC sekalipun. Oke, di bagian sini akan diukur pada bagian positif, katakanlah di sini positif, di sini negatif, maka akan nilainya tidak terhingga atau 1. Oke teman-teman, dan di sini kita bisa gunakan komponen diode Zener ini sebagai otomatis atau sebagai pembatas tegangan output pada sebuah komponen yang sangat vital sekali. Oke teman, di sini saya ada sebuah regulator atau komponen dari sebuah sistem pengisian di motor, di mana fungsi dari regulator atau kiprok ini adalah merubah arus dari spool pengisian atau arus AC pada spool. Kemudian melalui regulator atau kiprok ini nantinya akan bisa diterima atau disimpan oleh aki, karena di bagian pin dari sebuah regulator atau kiprok ini ada beberapa bagian pin, yaitu pin in yang sebelah kanan atas ini, yang dimana terhubung ke kabel warna putih atau ke spool pengisian, kabel warna putih seperti ini. Jadi saat digunakan di motor, di sini inputnya 100 volt, oke, katakanlah 60 sampai 100 volt, dan di positif ini akan menghasilkan, diharuskan untuk bagian positif aki ini akan menghasilkan sekitaran 14,5 volt.
Ini bertujuan untuk sistem pengisian aki yang lebih aman dan tidak merusak dari sistem pengisian atau dari aki itu sendiri. Oke teman-teman. Dan di sini di bagian input di sini katakanlah 60 volt, tidak 100 volt, dan di sini akan menjadi 14,5 volt, di mana sisa dari voltase pada sebuah sepul pengisian ini akan dikembalikan ke ground atau bodi motor. Tapi di sini untuk beberapa regulator atau kiprok pada motor, ini ada yang mungkin non ori ataupun yang asli bawaan motor. Ini ada sedikit perbedaan dari bentuk fisik maupun dari finishing di regulatornya itu sendiri, dimana saat digunakan atau saat dilihat seperti ini posisinya. Jadi di sini kita bisa melihat dari perbedaan kiprok yang ori bawaan motor. Ini yang sebelah kanan ini hampir mirip sama, dimana untuk yang sebelah kiri adalah yang biasa, ini yang sebelah kanan adalah yang orisinil. Dimana untuk yang sebelah kiri ini saat digunakan biasanya untuk output dari bagian positif aki ini menghasilkan voltase sekitaran 16 volt, karena di sini sistemnya cuma memakai sebuah diode. Diode pada bagian input, pada bagian in ke positif seperti ini, jadi menghasilkan voltase yang cukup tinggi sekali. Berbeda sekali dengan rangkaian yang mungkin ada di dalam kiprok yang orisinil atau bawaan motor ini. Ini ada otomatis, ada diode zenernya di bagian dalamnya seperti ini. Oke, dan untuk beberapa komponen lain pada kiprok yang orisinil, ini saya pernah coba di sebuah sistem pengisian, dimana untuk sebuah kiprok ini mengalami masalah pada sistem pengisian di motor. Oke, jadi di sini ada dua jalur lampu utama. Ini yang sebelah kiri bawah, ini jalur ke lampu utama, dan di sebelah kanan atau bagian kanan bawah ini adalah jalur ke pengisian aki, dimana untuk kiprok atau regulator ini mengalami masalah ke sistem pengisian atau ke sistem aki di kanan bawah ini. Jadi saat digunakan mungkin akinya tidak dapat mengisi atau akinya akan tekor. Jadi di sini saya akan berbagi tips atau pengalaman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, tentang bagaimana cara merubah dari sebuah kiprok atau regulator yang sudah tidak berfungsi dan bisa digunakan lagi dengan rangkaian yang otomatis tentunya, dan bisa digunakan untuk sistem pengisian atau sistem pengecasan pada sebuah aki motor. Oke teman, dan di sini saya sudah siapkan beberapa komponen dan sudah saya coba pada sebuah trafo dari di toko elektronik, trafo CT. Ini saya coba outputnya dan hasilnya mungkin akan otomatis tidak overvoltase atau melebihi dari 14,5 volt. Oke teman, dan di sini adalah komponen utamanya, yaitu sebuah SCR dengan kode BT151 SCR BT151, dimana di bagian sini ini ada 3 buah pin, katoda, anoda, dan gate. Ini adalah pemicu. Oke, dan saat dihubungkan ke sistem sepul pengisian, ini bagian anoda atau bagian tengah. Oke, bagian tengah. Oke, ke sepul maupun ke trafo. Oke, di sini menghasilkan, ini dimasukkan ke input yang warna biru atau yang tengah seperti ini, dan di sini pin yang dari input ke sepul pengisian atau warna putih. Di sini langsung terhubung ke kaki anoda, dan kemudian diberi sebuah resistor 2K2 seperti ini. Kemudian diberi diode untuk penyearah. Bagian diodenya ini saya kasih dua. Oke, saya kasih dua buah seperti ini.
Oke teman, di sini ada 2 buah diode setengah ampere yang strip putih menghadap ke gate, satunya lagi menghadap ke diode zener, dan di diode zener ini putihnya menghadap ke diode zener, dan strip hitam dari diode zener ini menghadap ke putih dari diode silikon, dan bagian sini langsung ke negatif atau ground. Jadi saat digunakan, oke, ini ada satu komponen tambah lagi dari gate ke katoda. Ini saya beri resistor 10K, dan ini ke positif aki nantinya. Oke, karena di sini arus AC kemudian diarahkan oleh SCR, karena SCR ini sama fungsinya dengan diode silikon seperti ini, tetapi ada pembatas arus voltase supaya bisa di setel sesuai dengan keinginan. Jadi di sini komponen utamanya adalah di bagian diode zenernya ini mengatur output di positif aki, di bagian positif. Nah, ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Ini bisa di mungkin 10 volt, mungkin 12, mungkin 15, ini bisa sekali. Dan di sini untuk beberapa komponen ini atau dari bagian SCR-nya ini kita bisa tambahkan pendingin supaya nanti lebih awet, ada pembiasan atau membuang energi panas pada saat digunakan. Oke, untuk komponennya seperti ini, dan rangkaiannya sangat simpel sekali. Dan di sini untuk rangkaiannya adalah otomatis di sebuah kiprok yang orisinil seperti ini. Output voltasenya bisa stabil di 14,5 volt. Ini adalah rangkaian sederhananya, dan di sini saya tidak membongkar dari bagian dalamnya karena saat dibongkar ini tentunya keras sekali, dan oke, di bagian dalamnya akan patah-patah atau copot semua dari komponennya, karena di sini ada silikon atau fiber yang sangat keras sekali. Berbeda sekali dengan kiprok yang non ori atau yang warnanya hijau terang seperti ini. Di dalamnya sini mungkin ada otomatis dari lampunya saja, tetapi di bagian yang input dan ke positif aki, oke, di bagian sini input dan ke positif aki ini hanya menggunakan diode, jadi output voltasenya bisa mencapai 16 volt. Oke, dengan menggunakan SCR BT151 ini akan otomatis di voltase sekitaran 14,5 volt. Oke teman, dan di sini saya akan coba menggambar rangkaian ini. Oke, rangkaian SCR ini dulu saya pernah mencoba sebelum konten YouTube sekitaran mungkin 5 tahun bahkan lebih. Ini saya coba pada sebuah motor Mio injeksi. Oke, saya coba dulu. Oke teman, saya akan menggambar dari rangkaiannya. Ini tidak saya coba, dan di sini oke, ini mungkin ada di video lama saya yang sekitaran 2 tahunan. Ini ada thumbnailnya seperti ini, diode zener SCR seperti ini. Oke, ini ada yang lama sekali, mungkin 2 tahun lalu. Oke, saya coba gambar rangkaiannya. Di sini saya gambar dari kode SCR-nya. SCR BT151, katoda, anoda, dan gate. Dan di sini saya akan gambar rangkaian simbol dari SCR seperti ini. Anoda, katoda, dan gate. Dan di sini akan terhubung ke bagian spool pengisian. Spool pengisian seperti ini. Spool pengisian. Di sini ke negatif seperti ini. Dan di bagian sini, di bagian anoda ini bisa kita tambahkan resistor 2K2 seperti ini. 2K2 dengan
resistor mungkin setengah watt atau 1 watt. Oke, 1 watt. Oke, 1 watt. Ini 1 watt. Kemudian di bagian sini, oke, kita bisa tambahkan 2 buah diode. Yang satu diode menghadap ke gate. Oke, saya tambahkan ke gate diode setengah ampere. Oke, dan satunya lagi ke bagian zener, diode zener. Oke, ini diode silikon tadi, di sini diode zener. Ini diode zener. Ini ke ground atau body seperti ini, dan kemudian di bagian katoda, di bagian positif ini ke bagian gate ini bisa ditambahkan sebuah resistor 10K seperti ini. Oke, kita bisa mengatur dari posisi dimana diode sendernya ini. Karena di sini saya untuk melakukan pengisian atau sistem pengecasan pada sebuah aki motor 12 volt. Jadi di sini diperlukan diode zener. Untuk di pasaran ini biasanya mungkin ada 7 volt. Ini bisa kita gunakan 7 volt. 7 volt kali 2. Oke, 7 volt kali 2 sama dengan 14 volt. Dan nanti untuk output yang dihasilkan, oke, jika memakai diode zener 7 volt, oke, memakai diode zener 7 volt, maka output yang dihasilkan akan menjadi 14,25. Dan jika posisi diode zenernya kita kasih yang 15 volt, oke, 15 volt, di sini kasih 15 volt satu buah, 15 volt satu buah. Ini akan menghasilkan output voltase sekitaran 15,25 volt. Oke, seperti ini untuk rangkaian diode zener. Untuk rangkaian SCR nya, SCR BT151. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan dalam video ini bisa tulis di kolom komentar. Dan beberapa rangkaian atau alat tes menggunakan kiprok motor seperti ini. Oke, teman-teman bisa simak di video saya, oke, video lama saya yang menggunakan kiprok motor seperti ini. Oke. Dimana output voltasenya bisa digunakan di bagian normalnya. Oke, saya gunakan sebuah kiprok motor dan beberapa komponen lainnya, yaitu sebuah trafo 5 ampere seperti ini. Oke, 5 ampere, dan diode 6 ampere saya kasih pada bagian negatif dari sebuah kiprok seperti ini. Nanti terhubung ke pin dari kiprok yang sebelah sini. Oke, yang warna putih ini masuk ke sini, ke kanan atas, dan di bagian hitam ini masuk ke kanan bawah. Oke, dan di bagian kanan bawah ini ke positif aki. Dan jika output voltase pada bagian plus aki ini jika melalui diode, 2 buah diode akan menghasilkan 15,5 volt. Dan jika langsung terhubung ke negatif CT di bagian sini, langsung ke bagian CT ini akan menghasilkan 14,5 volt. Dan dengan diode zener seperti ini, oke, kita bisa gunakan sebuah alat sistem pengisian tanpa menggunakan kiprok motor ini. Jadi bisa kita manfaatkan, rangkaiannya sama seperti pada bagian di trafo ini.
Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kurang bisa tulis di kolom komentar. Salam sukses, salam berkarya, salam